Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahil alaina umurana, wa alimna ma yanfa'una, wa alimna ma yanfa'una. Amma ba'd, para pendengar yang budiman, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa di udara dalam rangka menambah keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-haknya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran surah An-Naml ayat yang ke-65, yang pada ayat yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Yang maknanya adalah, katakanlah wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat ke-27. Pendengar yang budiman, rahimakumullah, kalau kita mengamati realitas masyarakat kita di Nusantara ini, tidak dapat kita pungkiri, masih kita dapati beragam kesyirikan di sebagian masyarakat Indonesia. Fenomena kesyirikan itu masih kita dapati baik di pedesaan maupun di perkotaan, dan menjangkiti kalangan tua maupun muda, menjangkiti sebagian orang-orang kaya maupun miskin, menjangkiti kaum lelaki maupun wanita, dan menimpa orang yang berpendidikan tinggi atau biasa-biasa saja. Salah satu bentuk kesyirikan yang masih banyak didapati pada saat ini adalah fenomena orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Dan media yang mereka gunakan pun bermacam-macam. Ada yang mengaku dapat menebak perkara gaib atau dapat meramal nasib melalui membaca telapak tangan. Satu contoh, sebagian peramal berkata bahwa orang yang memiliki garis tangan A ini menunjukkan bahwa hubungan rumah tangganya akan senantiasa harmonis. Sedangkan orang yang memiliki garis tangan B menunjukkan bahwa karirnya akan cemerlang. Orang yang memiliki garis tangan C menunjukkan bahwa ia memiliki sifat pemarah. Orang yang memiliki garis tangan D menunjukkan bahwa ia sering mengalami nasib sial. Dan demikian seterusnya. Jadi, si peramal ini dapat menebak perkara yang gaib atau apa yang akan menimpa seseorang melalui cara membaca garis-garis tangannya. Sebagian peramal lagi ada yang menjadikan bintang seseorang sebagai media mengetahui perkara yang gaib. Dan dia mengklaim dapat meramal bintang seseorang atau nasib seseorang. Sebagai contoh, bintang A. Bintang ini berlaku bagi orang yang lahir dari tanggal sekian, bulan sekian, hingga tanggal sekian, bulan sekian. Dan seseorang yang bintangnya A tersebut, maka pekerjaan yang cocok baginya adalah pegawai. Dan karirnya akan menanjak jika memasuki tahun kedua pekerjaannya, serta rumah tangganya akan harmonis. Kemudian bintang B. Bintang ini berlaku bagi orang yang dilahirkan dari tanggal sekian dan bulan sekian sampai bulan sekian. Seorang yang memiliki bintang ini diramalkan bahwa pekerjaan yang cocok baginya adalah petani, dan bahwa panennya akan melimpah ruah jika menyebar benihnya pada bulan sekian. Dan perjalanan rumah tangganya akan mengalami sedikit keguncangan, namun pada akhirnya dapat harmonis kembali, dan demikian seterusnya. Pendengar yang budiman, rahimani Allahu ayyakum. Siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib, baik melalui media telapak tangan atau ramalan bintang ataupun media yang lainnya, maka ia telah meninggalkan Islam. Dikarenakan ia telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya yang tersebar dalam kitab sucinya.
yang menegaskan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga para dukun, paranormal, atau siapa saja yang mengklaim tahu perkara-perkara gaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah keluar dari Islam. Meskipun dia di tengah-tengah masyarakat masih disebut sebagai seorang muslim dan masih menunaikan salat, puasa, berzakat, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat yang ke-65 yang tadi telah kita baca, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Pendengar yang budiman, tentang ayat ini, Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyeru nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, yaitu perkara yang Allah sembunyikan ilmunya, dan para makhluk pun terhalang untuk mengetahuinya. Dan hari kiamat termasuk bagian dari perkara gaib. Sedangkan firman-Nya, وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, dan mereka tidak tahu kapankah mereka akan dibangkitkan. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui kapan mereka dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat kelak. Demikian yang diterangkan oleh Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah juga menjelaskan ayat tersebut dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengkhabarkan kepada seluruh makhluk bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, illallah, selain Allah, dalam tata bahasa Arab disebut istithna munqati, yaitu pengecualian yang terputus. Sehingga maksud ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Ta'ala semata. Dialah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Begitu pula firman-Nya dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat-ayat yang semacam ini jumlahnya banyak. Kemudian firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Pendengar yang budiman rahimahullah, siapa saja yang mempercayai
Orang yang mengklaim tahu perkara gaib melalui telapak tangan, ramalan bintang, ataupun media lainnya, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akidah Islam menegaskan bahwa tidak ada di langit atau di bumi satu makhluk yang mengetahui perkara gaib. Hanya Allah Ta'ala satu-satunya mengetahuinya. Dan sungguh sangat tidak masuk akal bahwa nasib seseorang, kebahagiaan dan kesengsaraannya dikaitkan dengan garis-garis telapak tangan atau dengan perjalanan bintang tertentu. Kedua makhluk itu tidak bernyawa, tidak berakal, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kedua makhluk itu, yaitu garis-garis tangan dan juga bintang, makhluk yang diciptakan Allah. Mengapa banyak manusia yang mempercayai ramalan bintang, garis tangan dan sebagainya? Mengapa mereka tidak mengimani bahwa Allah Ta'ala satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib, dan dialah pencipta seluruh makhluknya? Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini, bahwa hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mewujudkan tauhid dengan semurni-murninya dan meninggalkan kesyirikan sejauh-jauhnya dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.